Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yeni Dwi Handayani selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pajak. Pada kesempatan kali ini saya Adelia Mediasti ingin mempresentasikan terkait teknik pencatatan akuntansi. Akuntansi sendiri adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Mencatat sendiri memiliki definisi yaitu proses pertama dan terpenting dalam sebuah proses akuntansi adalah pencatatan berbagai transaksi yang dibuat dalam perusahaan. Ini juga dapat disebut sebagai pembukuan yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya dalam catatan. Pembukuan hanya berkaitan dengan segmen pencatatan dan tidak ada yang lain. Kemudian meringkas. Meringkas merupakan data mentah tidak memiliki arti yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Disinilah kerja seorang akuntan, membagi data mentah menjadi beberapa kategori dan menerjemahkannya. Jadi setelah melakukan pencatatan, transaksi kemudian bisa ditindaklanjuti dengan meringkas. Yang ketiga, pelaporan. Pemilik bisnis harus tahu tentang berbagai operasi yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan uang mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemilik menerima laporan keuangan. Mereka menerima laporan ini setiap bulan, 3 bulanan, dan laporan tahunan yang merangkum semua kinerja mereka. Kemudian menganalisa. Pada akhirnya, menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang telah dilakukan. Setelah merekam dan meringkas, sangat penting untuk menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Manajemen bertanggung jawab untuk memeriksa poin positif dan negatif. Oleh karena itu, untuk menganalisis semua ini, akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan, membandingkan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya satu sama lain untuk menentukan dan menganalisis kinerja, mengambil keputusan, dan membuat pertumbuhan suatu organisasi bisnis. Metode akuntansi ada dua. Yang pertama, cash basis dan accrual basis. Cash basis merupakan catatan akuntansi yang disusun menggunakan basis kas, mengakui pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan arus kas real time. Penghasilan dicatat pada saat menerima dana, bukan berdasarkan saat itu benar-benar diperoleh. Beban dicatat pada saat dibayarkan, bukan pada saat terjadi. Oleh karena itu, dalam metode akuntansi ini dimungkinkan untuk menunda pendapatan kena pajak dengan menunda penagihan agar pembayarannya tidak diterima pada tahun berjalan. Dengan demikian juga, dimungkinkan untuk mempercepat pengeluaran dengan membayarnya segera setelah tagihan diterima, sebelum tanggal jatuh tempo. Konsep cash basis yaitu untuk pengakuan pendapatan. Pada cash basis, pengakuan pendapatan dilakukan saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Di metode ini, penagihan tidak dianggap begitu penting. Oleh karena itu, cash basis tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih dan memiliki metode penghapusan piutang secara langsung. Yang kedua, terkait pengakuan biaya. Pengakuan biaya pada cash basis terjadi ketika pembayaran secara kas sudah dilakukan. Dengan kata lain, ketika pembayaran sudah diterima, maka pada saat itu juga biaya diakui. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan dari cash basis. Yang pertama, metode akuntansi berbasis cash basis membutuhkan usaha yang relatif lebih sedikit dan lebih mudah dipahami juga dilaporkan, karena tidak memerlukan banyak staf akuntansi dan dalam banyak kasus dapat ditangani sendiri. Yang kedua, secara langsung mencerminkan nilai arus kas masuk dan keluar, yang membantu memahami profitabilitas saat ini dalam hal moneter. Yang ketiga, ini memungkinkan hanya mencatat penerimaan aktual yang akan dikenakan pajak, bukan total pendapatan.
Metode ini dapat membantu perusahaan dalam perencanaan pajak dan menghindari beban pajak yang besar dalam periode krisis tunai atau arus masuk neto lebih rendah. Yang keempat, cocok untuk usaha kecil tanpa inventaris atau sedikit aset. Pemula dalam membangun bisnis dan individu yang umumnya lebih suka metode kasus untuk kemudahan akuntansi. Kemudian, accrual basis. Merupakan laporan keuangan accrual basis atau basis akrual adalah pencatatan pendapatan ketika berlangsungnya suatu transaksi, meski pendapatan belum benar-benar diterima atau dibayarkan. Pencatatan dalam metode laporan keuangan basis akrual dilakukan saat memberikan atau menerima suatu layanan atau produk, bahkan sebelum transaksi tunai terjadi. Dengan kata lain, accrual basis umumnya digunakan untuk mengukur aset dan ekuitas dana, karena mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya saat terjadi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Tak hanya pengeluaran dan penerimaan kas, jenis laporan keuangan ini juga mencatat jumlah utang dan piutang organisasi. Konsep dari accrual basis untuk pengakuan pendapatan sendiri, pada accrual basis, pengakuan pendapatan dilakukan ketika perusahaan memiliki hak untuk menagih hasil dari kegiatan perusahaan. Kapan kas akan diterima bukan menjadi hal yang begitu penting dalam metode ini. Oleh karena itu, seringkali muncul estimasi piutang tak tertagih lantaran pendapatan sudah diakui sebelum kas diterima. Kemudian dalam pengakuan biaya pada accrual basis dilakukan ketika kewajiban pembayaran sudah terjadi. Saat kewajiban membayar sudah terjadi, ini dapat dianggap sebagai titik awal munculnya biaya, meski biaya itu belum dibayarkan. Kemudian berikut ini merupakan keuntungan dari accrual basis. Yang pertama, metode accrual memberikan gambaran yang lebih akurat, lebih jelas tentang kondisi keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Yang kedua, sebagian besar investor dan analis menemukan keuangan yang dilaporkan menggunakan metode accrual lebih berguna dalam mengukur kinerja perusahaan. Yang ketiga, metode accrual juga memberikan dasar yang lebih kuat untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran di masa depan dan pengambilan keputusan terkait. Yang keempat, biasanya perusahaan besar, bonafit, dan perusahaan publik yang menggunakan metode accrual yang memudahkan menetapkan kriteria tertentu untuk perusahaan yang diharuskan melakukan perhitungan pajak. Berikut ini merupakan perbedaan antara cash basis dan accrual basis. Untuk jangka waktu, pada accrual basis pencatatan dilakukan setelah transaksi terjadi, sementara pada cash basis pencatatan dilakukan setelah uang diterima. Ketepatan. Cash basis kurang efektif apabila digunakan untuk jangka panjang. Penyebabnya adalah karena Anda dapat menerima dana dari penjualan dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, accrual basis dinilai lebih akurat dan dapat memberikan gambaran tentang posisi bisnis secara real time. Kemudian arus kas. Accrual basis sulit mempresentasikan laporan kas dengan tepat karena banyak perusahaan harus membuat laporan arus kas secara terpisah. Sementara cash basis memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap arus kas yang keluar dan masuk. Kemudian penerapan industri. Accrual basis umumnya digunakan oleh bisnis dengan tingkat perputaran produksi yang cepat dan modal yang lebih besar seperti konstruksi dan manufaktur. Sementara cash basis tidak cocok untuk bisnis dengan arus modal besar dan perputaran bisnis yang cepat. Dalam hal kemudahan penggunaan, pemeriksaan dan pencatatan laporan keuangan berbasis akrual cukup sulit karena membutuhkan lebih banyak entry jurnal pada setiap transaksi terjadi. Berbeda dengan cash basis yang lebih mudah karena tidak banyak membutuhkan entry jurnal. Kemudian, analisis tren, karena metode accrual basis mencatat setiap transaksi, maka ada representasi yang lebih akurat pada setiap transaksi yang terjadi. Sementara itu, untuk metode cash basis yang hanya mencatat transaksi saat dana berpindah tangan, ada kesenjangan atau celah waktu signifikan antara saat terjadinya transaksi dengan pencatatannya. Dampak metode pencatatan dengan metode cash basis,
Pendapatan dan biaya hanya dicatat ketika ada aliran uang masuk dan uang keluar, sedangkan pada metode accrual basis tidak selalu seperti itu. Maka laba rugi perusahaan secara komersial akan terjadi perbedaan antara kedua metode tersebut. Dalam perencanaan pajak, ketika perusahaan memiliki kondisi keuangan yang cukup rendah, perusahaan dapat menggunakan cash basis dalam mengakui salah satu penjualan, sehingga laba usaha perusahaan bergeser ke periode berikutnya. Begitupun dengan pajak penghasilan terutang. Sebaliknya, ketika perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik dan mungkin memiliki kompensasi rugi fiskal yang cukup, maka perusahaan dapat menggunakan metode accrual basis agar laba perusahaan di periode saat ini meningkat. Begitupun pajak penghasilan terutang yang akan lebih tinggi. Perencanaan pajak atas metode pencatatan cash basis atau accrual basis bukan hanya untuk tujuan pajak penghasilan pasal 17, namun bisa juga dilakukan pada perencanaan pemotongan pajak penghasilan atau PPh. Umumnya, pemotongan PPh terutang pada saat pembayaran biaya, kecuali untuk dividen yang terutang saat tersedia untuk dibayar. Maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk kapan biaya akan diakui, apakah saat jasa digunakan, saat menerima tagihan, atau saat pembayaran tagihan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.